Saya sempat nggak percaya kalau HP yang saya pegang ini sekarang adalah HP Infinix. Bejir, kok bagus? Ya, balik lagi sama Irwan sini. Hari ini di tangan saya udah ada satu barang yang katanya sih bakal jadi pilihan yang menarik ya di pasar mid-range di Indonesia tahun ini. Ini dia sob, Infinix Note 60. Jujur ya, pas pertama kali dengar HP yang rilis di Global CES 2026 kemarin, saya sempat mikir, elah, paling ganti casing doang dari seri Note 50 gitu. Tapi ternyata pas barangnya sampai di kantor dan saya pegang langsung, ada beberapa hal yang bikin saya surprise ya. Tapi ada juga yang bikin saya ngerasa kayak, gimana ya? Biasalah. Infinix ini marketingnya edan, suka heboh. Kalau ini jargon mereka itu adalah it's not what you think. Jadi note sama note-nya itu diserempetin gitu lah. Tapi apakah real life usage memang sebagus itu? Buat kalian kaum mendang-mending yang duitnya Senin Kemis tapi pingin HP rasa flagship, Infinix Note 60 ini emang godaan banget menurut saya. Katanya sih ini HP mereka pertama yang membawa fitur satelit lah, layar matrix di bagian belakang lah, macam-macam lah. Yang layar matrix di seri reguler itu nggak ada ya? Cuma ada di varian Pro ke atas aja. Tapi pertanyaannya, fitur-fitur wah itu kepake nggak sih buat sehari-hari? Atau cuma jadi bahan pamer doang pas nongkrong di warkop? Tapi saya nggak pernah nongkrong di warkop sih. Biasanya nongkrongnya di toilet gitu. Di video ini, kita akan bahas tuntas secara kasar. Sekasar sikat. Mulai dari desainnya, performanya yang katanya ngebut, sampai kameranya yang nanti kita lihat lah. Jadi nonton sampai habis biar kalian nggak salah beli. Oke, kita mulai dari desain dulu deh. Pas pertama kali saya pegang, impresi saya adalah sangat riding the wave sekali kayaknya. Nggak usah saya jelasin ya soal desainnya, karena saya yakin kita semua tahu HP ini terinspirasi dari HP apa. Ada lampu-lampu LED-nya yang bisa nyala juga pas ada notifikasi masuk atau buat nyetel musik gitu. Keren. Iya sih, futuristik. Gimmick menurut keyakinan saya. Banget coy. Jujur aja deh, berapa kali sih kalian naruh HP dengan kondisi layar ngadep ke bawah? Kecuali kalian lagi kencan dan nggak mau ketahuan kalau punya selingkuhan. Nah, fitur ini tuh akan sangat bermanfaat, bukan yang must have gitu. Tapi harus diakuin, build quality itu udah jauh lebih bagus dari seri Note sebelumnya yang plastiknya berasa kayak plastik lain Star gitu. Yang ini premium metal. Cakep coy. Plus ada active halo lighting-nya yang nyala-nyala di bagian sini loh. Pindah ke bagian depan, kita disuguhin layar yang speknya di atas kertas emang bikin ngiler. 144Hz 1.5K Ultra HDR display berjenis AMOLED. Edan nggak tuh? Di harga segini, kompetitor kebanyakan masih mentok di 120Hz. Buat scrolling menu, pindah aplikasi, sampai main game yang support high refresh rate, emang kerasanya tuh kerasa smooth banget gitu. Beratnya sih juga udah oke, sampai 4500 nits. Jadi dipakai di bawah terik matahari Bekasi pun masih kelihatan jelas. Nggak perlu sampai nyipitin mata gitu loh. Tapi Bekasi sekarang lagi hujan terus kan? Lagi banjir mulu. Tapi ada satu hal yang perlu saya ingetin ya. 144Hz itu makan baterai banget malah. Dan mata manusia tuh kadang susah bedain antara 120 dan 144Hz di penggunaan casual. Untungnya, Infinix ngasih opsi auto switch yang lumayan pinter. Kalau buat nonton Netflix atau YouTube, warnanya tuh pop banget gitu loh. Hitamnya tuh pekat ala AMOLED gitu. Dan bezelnya itu loh, udah tipis dan simetris menurut saya. Hampir nggak ada dagu yang bikin sakit mata gitu. Kalau kalian bandingkan sama atas dan bawah itu kayak udah simetris gitu. Buat urusan multimedia, saya harus ngasih jempol buat Infinix di Note 60 ini. Layarnya tuh manjain banget buat kelas harganya ya. Nah, ini bagian yang paling sering ditanyain ya. Bang, kuat Genshin Impact rata kanan nggak sih? Bang, panas nggak sih? Oke, antri dulu. Pelan-pelan nanyanya satu-satu. Infinix Note 60 ini yang varian reguler ya, bukan yang Pro atau Ultra. Pakai SoC Dimensity 7400 Ultimate 5G. Ini chipset yang sebenarnya rebrand dan tweak sedikit dari seri sebelumnya. Tapi performanya emang solid buat kelas mid-range. Sistem pendinginannya juga advance dengan 3D Ice Core VC Cooling System. Anjay. Emang kalau soal penamaan, jago emang ini brand-brand. Buat main Mobile Legends atau PUBG Mobile, settingan grafis tinggi bisa diajar dengan frame yang stabil gitu. Nggak kerasa ada tuh frame drop pas lagi nyoba comeback di Mobile Legends ya. Kecuali sinyal lo ya emang Senin Kemis gitu. Tapi kalau buat Genshin Impact atau game berat lainnya ya, jangan harap bisa rata kanan 60 FPS stabil ya. Sadar diri lah sama harganya.
Di settingan medium high memang masih oke, tapi kalau dipaksa rata kanan, bagian belakang dekat kamera itu bakal mulai kerasa anget-anget teledik gitu. Bukan yang panas sampai banget ya, tapi cuma kerasa aja gitu. Untungnya, manajemen RAM 8GB plus fitur virtual RAM yang sebenarnya gimmick marketing itu lumayan ngebantu buat multitasking. Pindah-pindah app lancar, jarang ada aplikasi yang reload ulang. Jadi buat daily driver atau gaming, ya tipis-tipis respect itu performanya udah lebih dari cukup dan nggak bikin emosi. Infinix Note 60 ini kayaknya emang didesain buat bikin kalian bingung saking banyaknya fitur. Selain lampu-lampu di belakang tadi, ada juga fitur bypass charging yang biasanya cuma ada di HP gaming mahal gitu ya. Ini kepake banget buat kalian yang hobi ngegame sambil ngecas. Jadi baterainya nggak cepat bocor dan suhu HP tetap adem gitu. Terus ada NFC, dual speaker hasil tuning JBL yang suaranya ya lumayan lah. Kencang tapi bassnya agak kurang nendang gitu, menurut kuping kaleng saya loh ya. Lanjut ke baterai, Infinix Note 60 ini punya baterai 6500 mAh. Saya pakai seharian buat sosmed, nonton YouTube, main game sesekali. Pas malam saya cek, masih sisa sekitar 30-40%-an. SoC Dimensity ini emang terkenal irit sih menurut saya. Jadi kombinasi baterai gede ini sama SoC yang efisien itu kayak perfect combo buat kalian yang malas bawa powerbank kemana-mana gitu. Dan kalaupun habis, chargingnya itu udah support 45 watt fast charging. Ya bukan yang tercepat di kelasnya emang. Karena ada yang udah pakai 67 watt bahkan sampai 100 watt ya. Tapi segini udah cukup ngebut menurut saya. Dari 0 sampai 50% itu butuh waktu sekitar 20 sampai 25 menitan aja gitu. Dan dia juga udah support wireless charging 30 watt. Walaupun di dalam bodinya tidak tertanam magnet buat MagSafe. Jadi satu-satunya cara pakai MagSafe adalah pakai casingnya. Sekarang kita ngomongin soal penyakit lama Infinix ya, yaitu software. Note 60 ini datang pakai Android 16 dengan urutan XOS 16. Tampilannya makin bersih menurut saya, animasinya juga makin fluid dan fiturnya itu makin kaya. Tapi pertanyaannya adalah, iklan dan bloatware-nya masih ada nggak? Jawabannya adalah, masih sob. Tapi udah jauh berkurang sih, kalian masih bakal nemuin beberapa aplikasi bawaan yang nggak jelas tuh gunanya apa gitu. Dan sesekali ada notifikasi dari Palm Store yang saya tuh otomatis nyeletuk, apaan sih bejir? Tapi untungnya, sebagian besar bisa di-disable atau di-uninstall ya. Kalau kalian mau luangin waktu 10 menit aja di awal buat bersih-bersih, experience pakainya bakal jauh lebih enak sih menurut saya. XOS 16 ini juga punya fitur Volax ya, asisten suara buatan mereka gitu. Yang makin pinter, walaupun saya yakin kalian bakal tetap lebih sering pakai Google Assistant gitu. Intinya software Infinix sudah naik kelas lah menurut saya. Tapi belum cukup pintar gitu atau cukup polish kalau dibandingin sama One UI atau Pixel UI atau Origin OS. Terakhir, sektor kamera, Infinix Note 60 bawa kamera utama 50 megapiksel yang mereka sebut sebagai Night Master, anjay. Klaimnya sih jago banget foto malam, hasilnya not bad lah. Foto di kondisi low emang kelihatan terang gitu, noise-nya minim, tapi kadang warnanya jadi terlalu vibrant dan agak artificial gitu. Khas Infinix banget lah, yang ngejar warna gonjreng biar kelihatan bagus di layar HP. Buat upload story atau feed Instagram sih udah cakep banget ya, nggak perlu edit macam-macam lagi, tapi jangan terlalu berharap sama lensa-lensa pendampingnya. Lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa lain itu menurut saya cuma pemanis doang biar modul kameranya kelihatan rame. Oke, ini adalah sampel perekaman video dari Infinix Note 60 versi regular. Dan satu hal yang sangat saya apresiasi adalah sekarang dia bisa merekam video di resolusi 4K, nggak seperti biasanya mereka yang selalu ngasih resolusi yang nanggung yaitu 2K. Sekarang dia bisa ngerekam 4K di 30 fps, walaupun untuk kamera depannya tanpa stabilizer dan curve factornya, focal length-nya ini sempit sekali. Makanya ini padahal udah lumayan jauh jaraknya dari muka, tapi muka doang isinya. Tapi intinya memberikan opsi 4K di kemampuan perekaman video mereka sangat saya apresiasi. Nah, ini adalah lensa utama beresolusi 4K videonya di 30 fps. Dan sekali lagi focal length-nya agak sempit ya. Jadi kalau saya merekam begini secara handheld lumayan deket gitu, kayak nge-crop muka doang gitu. Tapi yang pasti sekali lagi saya apresiasi mereka sudah memberikan kita opsi lebih dari 2K yaitu 4K walaupun hanya di 30 fps. Nah, ini saya rekam menggunakan kamera belakang lensa ultrawide, dan untuk lensa ultrawide dia bisa merekam video sampai resolusi 2K. Nah, ternyata resolusi 2K-nya turun ke lensa ultrawide-nya. Dan lensa utamanya dia bisa ngerekam 4K. Upgrade yang cukup menarik. Saya nggak tahu, kayaknya cuma Transsion Group ya yang punya kemampuan merekam video 2K di smartphone mereka. Karena HP lain dari Full HD ya loncatnya ke 4K gitu. Jadi kesimpulannya gimana?
Kesimpulan sementara saya, Infinix Note 60 ini adalah bukti kalau Infinix tuh makin serius mau nguasain pasar mid-range ya. Desainnya berani, layarnya cakep, performanya stabil, dan baterainya awet menurut saya. Apakah HP ini worth it? Untuk MediaTek 7400 di harga 4 jutaan lebih sedikit, dengan spesifikasi pendukung lainnya, saya merasa ini masih worth it ya. Seandainya harga RAM dunia nggak naik, mungkin harga HP ini akan lebih murah sedikit gitu. Dan saya yakin untuk HP baru, susah nyari lawan yang ngasih paket komplit ini. Jadi gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike kalau kalian buzzer pemerintah. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Iran pamit dan adios.